Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Semangat. Ini masih pagi ini kita semangat ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, sehat? Sehat? Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Ya. Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu siswa pimpin doa. Mungkin Aridilfa bisa pimpin doa? Ya, untuk mewakili teman-teman. Silahkan Aridilfa. Baik, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, mari kita berdoa. Hari ini, Ibu akan menampilkan PPT. Semuanya perhatikan PPT yang ada ya. KD dan IPK yang harus kalian tahu. Ya, dari sini ada kompetensi dasarnya, yaitu menerapkan prosedur persiapan wadah pembesaran. Terus kemudian IPK-nya ada menganalisis prinsip-prinsip wadah pembesaran. Itu IPK pertama dari pengetahuan, IPK kedua dari pengetahuan yaitu kalian dapat menganalisis prosedur persiapan wadah pembesaran. Sedangkan KD pada keterampilannya yaitu melakukan persiapan wadah pembesaran. Pada IPK keterampilannya, di situ kalian dapat menunjukkan penerapan persiapan wadah pembesaran komoditas perikanan ya. Selain IPK dengan KD, kalian juga harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu melalui kegiatan menyimak video, nanti kalian akan menyimak video pembelajarannya. Terus kalian dalam mempelajari bahan ajar yang Ibu sudah bagikan di WA Group dengan Classroom, yang kalian sudah lihat bersama, kalian diharapkan mampu menganalisis prinsip-prinsip wadah pembesaran dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat menganalisis prosedur persiapan wadah pembesaran dengan tepat. Setelah itu, melalui diskusi, kerja kelompok, mengerjakan LKPD, kalian dapat menunjukkan persiapan wadah pembesaran komoditas perikanan itu dengan baik. Ibu mau tanya, minggu lalu kita sudah belajar tentang persiapan kolam tanah. Juga kita sudah belajar tentang persiapan kolam semen, kolam terpal atau kolam beton itu ya, kolam semen ya. Masih ada yang ingat tidak tujuan pemupukan? Mungkin Ari? Untuk menumbuhkan pakan alami, Ibu. Iya, tujuan dari pemupukan betul sekali. Jangan ragu untuk menjawab, Ari. Tidak apa-apa kalau salah ya. Ya, tujuan dari pemupukan untuk menumbuhkan pakan alami. Nah, itu persiapan-persiapan pada kolam-kolam tanah, kolam semen, dan terpal. Kalau kolam semen dengan terpal, kita lakukan sanitasi atau pembersihan. Tujuannya untuk memberantas hama dan penyakit. Kali ini sip wadah pembesaran sesuai dengan komoditas yang dibudidayakan. Ya, coba kalian lihat di sini. Seperti tadi yang minggu lalu kita sudah belajar beberapa wadah pembesaran. Di situ contohnya kolam. Kolam itu ada kolam tanah, ya, apalagi kolam beton, apalagi itu di situ bisa dibudidayakan ikan patin, ikan lele, ikan gurame, terus kemudian juga ikan nila, ada kolam beton, bisa dibudidayakan di kolam beton.
Terus bak, ada bak fiberglass, ada akuarium, ada ember. Nah, kalian juga bisa manfaatkan itu sebagai wadah pembesaran. Dengan komoditas-komoditas tertentu yang cocok untuk dilakukan pembesaran pada wadah tersebut. Kali ini kita akan belajar tentang persiapan wadah pembesaran, yaitu ember, bak ember. Ya, itu merupakan wadah pembesaran yang kekinian, ya, yang sekarang lagi tren pada masa pandemi. Orang lagi melakukan kegiatan pembesaran pada ember. Ya, jadi dia lebih untung karena tidak membutuhkan lahan yang luas, bisa dilakukan pembesaran itu di pekarangan rumah hanya dengan menggunakan ember, tapi kita bisa panen ikan. Seperti itu ya. Nah, Ibu akan bawa kalian. Apa sih wadah pembesaran bak atau ember? Coba salah satu anak bantu Ibu untuk baca. Apa sih budidaya dalam ember atau wadah pembesaran ember ini? Ada yang bisa bantu Ibu untuk baca? Mungkin Ine? Atau Nerlin? Atau Ance? Siapa yang bisa bantu Ibu untuk baca? Budidaya dalam ember apa? Kurang terang, mungkin jaringannya Ance ya, mungkin jaringannya. Iya, saya Ibu. Oh iya, silakan Ine. Wadah pembesaran bak ember atau budidaya budika tamber. Budidaya ikan dalam ember menjadi solusi potensial bagi budidaya perikanan dan pertanian di lahan yang sempit dengan penggunaan air yang lebih hemat, mudah dilakukan oleh masyarakat di rumah masing-masing dengan modal yang relatif kecil, serta akhirnya mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Ya, jadi wadah pembesaran bak ember atau biasa itu istilahnya itu budik damber, itu budidaya ikan di dalam ember, merupakan solusi atau solusi potensial bagi pembudidaya perikanan, bukan hanya perikanan saja tapi juga pertanian di lahan yang sempit. Jadi bisa dilakukan di pekarangan rumah, dia bisa hemat air, terus juga persiapannya sangat mudah untuk dilakukan dengan modal yang sangat sedikit, relatif kecil, tapi dapat mencukupi kebutuhan masyarakat karena kita tetap dapat memanen ikan. Seperti itu ya. Mengerti sampai sini, mengerti? Mengerti, Bu. Ya. Di sini ada beberapa persiapan wadah pembesaran ember ini. Selanjutnya adalah ya, yang pertama kalian harus melubangi dulu gelas plastik 10 buah ya. Jadi kalau untuk ukuran satu ember yang ukuran 80 liter seperti di gambar itu, ya, seperti di gambar itu. Ini sudah bisa? Sudah, Ibu. Ya. Sudah, Ibu. Apa yang dirasa penting tolong dicatat ya. Nama saya Sudarmanto. Saya ingin memperkenalkan tentang budidaya ikan dalam ember. Mungkin Nerlin bisa. Aridilva dan Tiansa coba cari di tempat. Sudah ikut. Ember adalah ember dengan kapasitas 80 liter yang bisa kita tebar benih 60 hingga 100 ekor benih lele ukuran 7, 8 atau 89. Kemudian kita gunakan cup untuk menggantung benih kangkung sebagai aquaponik. Kemudian kita juga memerlukan keran galon yang nanti berfungsi untuk pembuangan air jika kita ingin mengganti air yang baru. Kemudian kawat drat untuk menggantung cup yang ada di atas ember.
Selanjutnya adalah tang buaya serta solder ya. Solder untuk membolong lubang-lubang yang kita perlukan untuk cup dan ember. Yang selanjutnya kita lakukan yang pertama adalah melubangi ember untuk memasang keran pembuangan air agar kita ketika menguras air lebih mudah dan lebih efektif membuang amoniak atau sisa-sisa kotoran lele yang ada di dalam ember. Selanjutnya adalah melubangi cup agar akar bisa menyerap air yang ada di dalam ember. Selanjutnya adalah arang. Arang berfungsi untuk menunjang benih atau batang-batang kangkung yang kita beli sisa dari belanja di pasar. Serta arang juga berfungsi untuk menetralisir racun yang ada di dalam air. Setelah cup kita lubangi dengan solder, kita bisa isi dengan batang kangkung, atau jika kita mau, kita bisa mulai dari benih kangkung. Tapi jika ingin cepat panen, maka kita lebih baik menggunakan batang kangkung, karena batang kangkung yang kita tanam di sini, kita bisa panen setelah 14 hari. Tapi jika kita menggunakan dengan benih, kita butuh waktu yang cukup lama. Itu sering berada di atas kepalanya. Berarti sedikit kandungan oksigen yang ada dalam air. Apa yang harus kita lakukan? Yang paling efektif adalah mengganti air. Mungkin kita ganti air setengah dari ember. Sangat ideal kalau kita melakukan penggantian air atau pembuangan air yang melalui keran yang sudah kita buat, yaitu seminggu sekali atau 10 hari sekali. Kapan kita bisa panen budik gamber? Berdasarkan pengalaman kami bisa panen setelah 2 bulan. Jadi kalau setelah diperiksa setelah panen, kurang lebih mendapatkan lele dengan ukuran 18-19 cm dengan bobot kurang lebih 100 gram. Itu setelah 60 hari pembesaran. Nah, kalau di... Ya, Ibu ulang lagi. Di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Ya, dari tadi ada contoh identifikasi masalah, ada masalah yang sudah Ibu munculkan di LKPD. Kalian coba kerjakan, cari pemecahan solusinya. LKPD tersebut Ibu sudah bagi melalui Google Classroom. Ya, sudah bisa ya akses Google Classroom. Juga ada di WA Group. Ibu sudah bagikan di WA Group. Ya, Ibu bagi kelompok sekarang ya. Kalian boleh bekerja di dalam kelompok. Boleh kalian menggunakan bahan ajar. Kalian akses internet. Juga kalau di internet boleh menggunakan jurnal-jurnal yang terpercaya. Untuk kalian bisa mencari alternatif solusi dari masalah yang Ibu munculkan pada LKPD. Seperti itu ya. Kelompok 1 Ibu bagi ya. Kelompok 1 dari Ibu lihat tadi partisipannya 8 orang, jadi 4-4 ya. Tiansa Nerlin. Ya, kita lanjutkan saja ya. Ini listrik padam tapi tidak apa-apa. Ini jaringan masih bisa kita akses. Kalian cepat berdiskusi. Kami di sini ini memilih wadah pembesaran dalam ember karena kegiatan pembesarannya dapat dilakukan di pekarangan rumah, tidak membutuhkan lahan yang luas, serta air dalam jumlah banyak. Yang nomor 2, kami di sini ini memilih wadah pembesaran dalam ember karena kegiatan pembesarannya dapat dilakukan di pekarangan rumah, tidak membutuhkan lahan yang luas, serta air dalam jumlah banyak. Yang nomor 2, karena terpercaya jika wadahnya bersih, maka media pun bersih dibuat sesuai dengan
kebutuhan lingkungan ikan, pertumbuhan, perkembangan ikan pun baik, dan kegiatan pembesaran dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, wadah jika satu ember berukuran 80 liter dapat menampung benih ikan lele berukuran 5-10 cm sebanyak 600 ekor benih untuk pembesaran. Perhitung berapa banyak wadah pembesaran ember yang harus disiapkan jika benih lele yang ditebar sebanyak 3.600 ekor. Jawabannya 6 wadah, di mana satu wadah 600 ekor. Jadi 3.600 ekor dibagi dengan 600 wadah sama dengan 6 wadah berukuran 80 liter. Dapat mengetahui bahwa dalam ember yang kita pakai untuk wadah pembesaran, kita bisa memelihara atau budidaya ikan lele. Terus kemudian juga sudah dijawab oleh Tiansa, selain lele bisa ikan gabus atau ikan patin. Jadi ember ini merupakan solusi terhadap permasalahan kita yang terjadi di daerah kita, begitu. Jadi selain itu, kita harus tahu langkah-langkah persiapan pembesaran ember itu seperti apa. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi pertama kita harus persiapkan. Disukai dari pembelajaran hari ini, kalau dari saya sendiri, saya sukanya yang bagian proses pembesaran ikan itu, Ibu. Jadi keuntungannya bukan hanya ikannya saja, tapi kita juga bisa memanen sayur sekaligus. Ya. Ada tugas formatif 5 nomor yang harus kalian kerjakan. Setelah pembelajaran ini kalian kerjakan, terus kalian kumpulkan. Ya, Ibu sudah bagikan di Google Classroom dan WA Group. Terus kalian kerjakan, kalian kumpulkan melalui Classroom atau bisa juga lewat WA Group. Oleh kami pernah memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar setelah persiapan wadah, kita akan belajar tentang persiapan media. Coba kameranya diaktifkan semua. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang persiapan media ya. Jadi silakan kalian akses memang dari sekarang persiapan media itu seperti apa-apa saja ya. Jadi ketika kita masuk pembelajaran minggu depan, semua sudah tahu. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sekian dan selamat siang untuk kita semua. Siang, Ibu. Ya.